Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya kelas 1A Akuntansi Manajerial, mata kuliah pengantar manajemen di Politeknik Negeri Samarinda. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap perusahaan di topik 5. Pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Lingkungan perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan tersebut adalah luas dan banyaknya jumlahnya, termasuk aspek-aspek sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Ada juga sifat-sifat perusahaan seperti struktur, organisasi, dan tingkah lakunya dapat diketahui dengan melihat keadaan lingkungannya. Di sini ada dalam arti luas, pengaruh lingkungan terhadap masyarakat luas terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus, di mana lingkungan umum ini terbagi lagi menjadi 9 macam. Pertama ada politik. Politik ini meliputi keadaan pada umumnya, tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat dari organisasi-organisasi politik, dan sistem partai dan sebagainya. Yang kedua ada hukum. Hukum ini meliputi pertimbangan hukum, sifat daripada sistem hukum, aturan-aturan khusus mengenai pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi. Ketiga, perekonomian, di mana perekonomian ini pada umumnya meliputi jenis organisasi ekonomi seperti pemilihan perusahaan baik oleh pemerintah maupun swasta, sentralisasi atau desentralisasi perencanaan ekonomi, sistem perbankan, kebijakan perpajakan, tingkat investasi, dan sifat komunikasi. Keempat ada kebudayaan, meliputi latar belakang sejarah dari suatu masyarakat, ideologinya, nilai dan norma-norma masyarakat, pandangan terhadap pola kepemimpinan, dan hubungan internasional. Yang kelima ada pendidikan, meliputi tingkat buta huruf dari suatu masyarakat, tingkat spesialisasi dalam sistem pendidikannya, dan tingkat keahliannya khusus dari masyarakat tersebut. Yang keenam ada sosiologi, di mana sosiologi ini meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat, sifat dan perkembangan dari lembaga-lembaga sosial, serta peranan sosial yang terdapat di dalamnya. Yang ketujuh ada demografi. Demografi ini meliputi sumber tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat. Yang ke-8 ada teknologi, meliputi tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur, peralatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang 9 ada sumber alam, di mana meliputi sifat, banyaknya dan tersedianya sumber-sumber alam, termasuk pada pola iklim dan sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan khusus yang terbagi menjadi 5, yaitu ada penyedia, meliputi bahan mentah, penyedia alat-alat, dan penyedia tenaga kerja, atau dengan kata lain mereka ini adalah penyedia faktor-faktor produksi yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat atau perusahaan. Yang kedua ada pelangganan. Ini tidak hanya konsumen saja, tetapi juga semua pembeli, baik yang membeli atau dijual lagi maupun membeli untuk digunakan bagi keperluan sendiri. Termaksud kelompok langganan ini adalah pedagang perantara atau pedagang besar dan pengeceran. Yang ketiga ada pesaing, meliputi perusahaan sejenis atau perusahaan yang menghasilkan barang semacam, perusahaan yang membuat barang-barang pengganti atau barang substitusi, dan perusahaan-perusahaan lain yang sama-sama menghendaki uang pembeli. Yang keempat ada teknologi, meliputi perkembangan atau kemajuan dalam proses produksi serta hasil-hasil yang dapat dicapai melalui proses produksi tersebut. Dan yang terakhir ada sosiopolitik, meliputi peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap industri, sikap masyarakat terhadap industri dan hasil produksinya, serta hubungan dengan perkumpulan-perkumpulan perkumpulan dagang seperti Kadin atau Kamar Dagang dan Industri. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhatian pemerintah terhadap kegiatan perusahaan.
Pemerintah telah memberikan bantuan dalam kehidupan perusahaan, terutama bantuan langsung yang mendorong segmen-segmen dalam perekonomian. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan pembangunan. Yang pertama ada bantuan di bidang transportasi, yang kedua ada bantuan pada pengusaha perusahaan kecil, dan yang ketiga bantuan di bidang komunikasi, di mana bantuan di bidang transportasi ini tidak sedikit bantuan pemerintah di bidang transportasi. Hampir di setiap sektor pengangkutan pemerintah banyak memegang peranan. Yang kedua ada bantuan pada perusahaan-perusahaan kecil seperti bantuan finansial, bantuan pemberian kontrak, serta bantuan teknik dan manajemen, di mana bantuan finansial ini telah banyak diberikan kepada para pengusaha kecil, lebih dikenal dengan sebutan pengusaha golongan ekonomi lemah, terutama pengusaha pribumi melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Bantuan semacam ini diwujudkan dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga yang rendah. Bantuan pemberian kontrak, baik berupa jasa maupun pembelian hasil produksi, secara langsung dapat mendorong kegiatan pemasarannya. Sedangkan bantuan teknik dan manajemen umumnya diberikan kepada koperasi-koperasi dengan tujuan untuk mengingatkan usaha-usaha para anggota koperasi secara bersama-sama serta merta dan merata. Yang terakhir ada bantuan di bidang komunikasi yang meliputi kegiatan siaran radio, televisi, telepon, dan sebagainya. Hampir seluruhnya dikuasai dan diatur oleh pemerintah. Bidang komunikasi ini juga didukung dengan usaha-usaha pengembangan ruang angkasa seperti penggunaan satelit. Usaha-usaha semacam ini sangat mendorong majunya usaha di bidang komunikasi. Selain bantuan tersebut, masih banyak lagi bantuan pemerintah pada bidang-bidang yang lainnya. Jika pengaruh pemerintah di bidang usaha adalah sangat besar untuk melindungi kehidupan usaha itu sendiri, juga untuk melindungi kehidupan perekonomian, dan pada umumnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan menyangkut bidang-bidang transportasi, komunikasi, pelayanan umum, atau listrik, air minum, energi, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.